Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Peserta kajian bahasa Al-Quran, karena sudah dicoba latihan kemarin, ada yang masih ingat, ada yang sudah lupa. Nah, ini pelajaran kita masih diulang sedikit pelajaran ke-31 ini. Di sini kan ada bacaan, coba lihat Quran ayat 31 itu apa? Mulai cerita orang bertakwa. Apa bacaannya? A'udzubillah, coba sama-sama supaya supaya bersemangat ya, menemukan jati dirinya. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Lihat Al-Qur'annya kalau nggak hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil Taqina mafaza. Jadi kita belajar bahasanya itu sehingga mengerti susunannya. Jadi sebenarnya kalau belajar di pesantren itu kan mulai dari namanya, kalau buku undang-undang itu kalau Ustadz dulu belajarnya Matan Jurmiyah itu. Disebutkanlah misalnya al-kalamu huwal ladzul mufidu bil wad'i. Aqsamuhu salasatun ismun fi'lun harfun. Jadi perkataan-perkataan yang bagus itu, yang ada faedahnya, yang disengaja, inilah termasuk Al-Quran ini, nggak ada tandingan susunannya. Maka dia mengandung ismun. Ismun itu kata benda ya. Sudah itu fi'lun. Fi'lun apa itu? Apa fi'lun? Kata halo. Halo, apa? kerja. Kata kerja. Kalau ismun kata benda. Kalau harpun huruf. Nah, tapi yang punya arti bukan huruf hijaiyah itu alif bata, bukan itu. Tapi misalnya huruf jar, huruf nasab gitu. Jadi punya huruf. Jadi ada tiga unsur ucapan-ucapan yang baik itu ya. Maka usahanya kita lihat di dalam Al-Quran. Kalau misalnya diulang sedikit, kalau misalnya ada inna seperti ini. Inna, warnanya Ustadz buat kuning ya. Inna, apa yang tersusun di belakangnya? Silakan, Najwa dulu. Kalau ada ini. Atau untuk sementara supaya ingat, apa saja saudara Inna? Ayo, Najwa dulu. Yang Saudara Iya, yang seprofesi Inna. Apa? Inna, terus Anna, Ya, Anna, ya, Lakinna, ya. La'alla, sama Laita. Laita. Itu dia. Kalau ada itu salah satu tertulis di dalam tulisan, itu yang diucapkan nanti jadi kalam dia. Apa yang perlu kita ingat kalau ada tulisan inna dan saudaranya di depan? Bagaimana kata-kata yang di belakang atau susunan-susunan? Apa yang teringat? Susunan apa?
susunan mubtada'nya. Iya, mubtada dan khabar. Khobar. Nah, kalau bahasa apanya kan pokok kalimat dan sebutan atau subjek dan predikat. Nah, asal ada yang enam itu tuh. Begitu juga kana, cuma ada bedanya. Kalau kana dan saudaranya masuk juga dia ke subjek predikat. Nah, tapi beda. Coba Balkis, apa perbedaan antara kana dan saudaranya tugasnya dengan inna dan saudaranya? Coba Balkis, Hmm, bagaimana? Apa bedanya? Dia semuanya masuk di belakangnya susunan subjek predikat. Tapi apa bedanya? Coba. Nggak dapat, nggak ingat lagi. Kalau Hmm. Kana dan teman-temannya itu Ah. dimasukkannya di awal subjek. Ah. Oh, inna Kalau gitu juga kok. Subjek juga sama. Ada subjek predikat. Sama-sama di belakangnya itu ada susunan subjek predikat. Nah, cuma apa bedanya tugas antara inna dan saudaranya dan kana dan saudaranya? merubah baris. Yang dirubahnya baris mana? Oh iya. Kalau inna misalnya, yang dirubahnya Kalau baris ini mana? yang dirubah baris pokok kalimat, Ah, kalau kana, predikat. ya predikat. Tapi itu catatan kana itu andai kata predikatnya kata benda. Tapi kalau nanti kalau predikatnya kata kerja ya biasa-biasalah bagaimana bentuk. Nah, itu aturannya dapat dalam pikiran kita waktu membaca Al-Quran. Ya mungkin Najwa bersama Balkis waktu membaca Quran itu sudah mulai lambat-lambat dipikirkan itu. Nah, waktu membaca ayat Al-Quran, kalau sudah sholat, sedang istirahat, atau biarpun di rumah sekolah, biarpun di mana, asal bersih, dilihat gitu. Nah, apa susunannya ini? Gitu ya, itu bedanya. Nah, pertanyaan lebih lanjut, kalau inna ini tentu ada subjek predikatnya. Mana subjeknya? Coba Najwa dulu. Mana subjeknya di sini? Mana pokok kalimat? Hmm, Rasuluh. Hah? Tapi ingat tadi, kalau inna dan saudaranya yang dirubahnya yang mana? Yang dirubah subjeknya. Ya subjeknya. Pada umum, kalau subjek kan mesti kata-kata benda itu. Mesti isim. Nggak mungkin kata kerja. Kalau melihat seperti susunan ini, perubahan subjek itu bagaimana dibuatnya? Coba. Barisnya kemana dibuat? Baris atas. Sekarang kalau dilihat di sini mana yang baris atas? Rasuluh. Itu kemana perginya? Tapi ini, Mana? ya, Benar tadi. itu ayat 31 diulang. Mana? Mafaz. Ah, kan nampak itu. Nampak berbaris mapaza dia. Kan seperti ini. Mapaza. Gitu. Ya. Kenapa ditambah pula ini alif? Siapa yang ingat pelajarannya? Ini alif apa namanya ini? Alif tanda dua kah? Atau alif pembeda? Atau alif apa namanya? Pernah Ustadz sampaikan? Nggak ingat lagi ya. Jadi kalau kata benda seperti ini, kalau dia baris dua kan nggak ada alif lamnya.
Maka kalau dia baris dua dibantu namanya alif ini alif rasmi, alif rasam tulisan. Ini alif tulisan namanya. Itu makanya dibantu. Ini alif pembantu baris dua ini. Berarti ini jelas kata benda ini. Ini jadi apa jabatannya kalau begitu? Nah, siapa dapat? Ayo. Jadi apa itu? Mafaza. Jadi apa? Mafaza. Hmm? Biasanya kalau susunan yang kita pelajari kan mana yang dahulu pokok kalimat daripada sebutan? Pokok kalimat. Pokok kalimat. Ah, Baru sebutan. Sekarang yang di ayat ini dibalikkan, didahulukan sebutan. Nah, jadi kalau di aslinya sebenarnya, tapi Al-Quran nggak bisa kita gitu kan. Ada maksudnya itu. Itu maksudnya kalam itu. Kalam Allah ya. Jadi mana sebutannya kalau begitu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nawal. Ya. Ini sudah mulai nih. Mana sebutannya? Hah? Mana sebutannya? Kan Inna dan saudaranya dia selalu masuk kepada susunan subjek predikat. Kana dan saudaranya begitu juga masuk ke subjek predikat atau mubtada khabar. Cuma beda tugas. Kalau inna yang dikerjakannya pokok kalimat dan saudaranya. Kalau kana saudaranya yang dirubah-rubahnya adalah sebutan, andai kata sebutan itu kata benda. Itu yang Ustadz khawatirkan terus. Mungkin nggak terjangkau oleh kamu ya. Maksudnya dicatat itu, lagi dipraktekkan ini nggak dengar ceramah. Kalau ceramah-ceramah, ya, ini kan pengetahuan. Coba bisa mengulang nggak? Kana dan saudaranya, Inna dan saudaranya selalu ada di belakangnya sesudahnya subjek dan predikat. Namun beda pekerjaannya, kalau Inna dan saudaranya, yang dirubahnya adalah pokok kalimat. Itu pun kalau kamu ingat pokok kalimat kalau satu baris di atas dibuatnya. Kalau pokok kalimat dua maka diganti alif sama ya. Kalau pokok kalimat banyak laki-laki diganti waw dengan ya. Kalau pokok kalimat jamak perempuan cukup baris ke bawah. Nah, itu yang khawatir mungkin nggak bisa terjangkau ya. Bisa nggak? Coba diulang lagi. Siapa yang bisa mengulang? Bisa nggak terbayang itu? Kalau nggak payah pelajaran kita ini nampaknya. Nggak bisa ingat lagi. Ah, Akhirnya nanti sudah gaek-gaek tua-tua gitu juga, nggak ngerti juga baca Quran. Ya membaca panjang pendek ngerti, lihat terjemah, tapi untuk mendalami wahyu Allah pedoman hidup nggak akan bisa. Coba bisa nggak diulang? Nawal, Najwa, Balkis, Inna dan saudaranya selalu ada di belakangnya subjek dan predikat. Paham? Paham, Halo? Ustaz. Paham? Dengarkan. Kana dan saudaranya di belakangnya juga ada subjek dan predikat. Cuma beda tugas. Kalau inna yang dirubahnya baris aturannya mubtada atau pokok kalimat itu kan baris depan. Ditukarnya menjadi baris atas. Kalau satu, kalau dua ditukarnya alif itu menjadi ya. Lihat pokok kalimatnya lah. Kalau bentuk satu, bentuk dua, bentuk banyak, banyak pun dilihatnya apakah banyak laki-laki, banyak perempuan, banyak taksir. Kan sudah banyak itu.
banyak yang kamu ingat-ingat ditulis itu dan dipraktekkan waktu baca Quran itu lihat. Nah, itu kalau inna. Kalau kana yang dirubahnya bukan pokok kalimat tetap, cuma yang dirubahnya sebutan. Andai kata sebutan itu kata benda. Ya, kalau sebutan kan bisa kata benda. Misalnya, saya belajar. Nah, kan belajar kata benda, kata kerja. Tapi kalau saya seorang mahasiswa atau murid, nah, itu kan kita bertukar ini. Coba siapa yang bisa mengulang begitu? Bisa menangkap nggak? Ini karena lewat Zoom, agak daya tangkapnya agak kuat gitu. Bisa nggak diulang? Coba Nawal dulu, silakan Nawal. Coba bercerita tentang Ina dan saudaranya. Nanti bercerita pula tentang Kana dan saudaranya. Ayo, silakan Nawal. Apa yang teringat? Ina dan saudaranya selalu masuk ke pola kalimat subjek predikat. In- Terus Ina dan saudaranya itu fungsinya eh, untuk mengubah rokat harkat, terakhir, rokat terakhir pokok hak, kalimat. ya, berkat terakhir pokok kalimat. Terus apa lagi? Kalau Kalau pokok kalimatnya satu, kan kata benda itu pokok kalimat. Jadi pokok kalimat itu kan kata benda. Kalau kata benda itu satu, kemana dibuatnya barisnya? kalau pokok kalimatnya satu, harokatnya dibuat jadi baris atas. Ya, baris Kalau atas atau misalnya belakang. Kalau dua, kalau dua jadi iya sama alif. Eh, ya alifnya diganti. alifnya diganti ya. Nah, nah itu kalau dua. Biarpun laki-laki, biarpun perempuan, kata bendanya. Kalau dia jamak laki-laki, Wawunya diganti alif. jamak. Eh, wa, Wow-nya diganti dengan ya. Sama, wawunya. cuma beda membacanya. Kalau dua, misalnya muslimani menjadi muslimaini. Kalau muslimuna menjadi muslimina. Itu kalau banyak ya. Kalau sekiranya banyak perempuan, kemana barisnya? Masih ingat? Misalnya masuk al-muslimatu. Kan banyak perempuan itu ada alif sama ta. Masuk inna. Innal muslima. Nah, kemana? Najwa Jadi ingat. baris atas juga. Najwa, Balkis, dicatat ya. Kalau dia banyak perempuan, bukan ke atas barisnya, ke bawah. Jadi kalau masuk inna itu innal muslimati, ya gitu. Pokoknya isim perempuan itu tanda ke atasnya adalah banyak perempuan itu tanda ke atasnya atau masuknya ke bawah. Nah, dicatat itu. Jadi kita nggak ceramah-ceramah ini loh. Kalau sama ceramah bisa lah, bisa paham, bisa enggak. Ini masih bertahan ini. Ustadz khawatir nanti kamu nggak sanggup lagi, uh, habislah, tamatlah pengajian. Ini Sapira masih Ustadz ingat, aduh sudahlah, tercecerlah sampai tua nanti tuh nggak dapat lagi itu ilmu. Aturannya kamu praktekkan terus. Kan kasihan menangis Ustadz sebenarnya dalam hati Ustadz. Aduh, nanti menyesal sudah tua-tua, apalagi di akhirat. Nah,
Di akhirat tambah menyesal lagi sebab nggak banyak memahami Quran. Kalau banyak kamu paham Quran, biarpun jadi dokter, jadi insinyur, bagus. Ini kan enggak. Ingat ya, coba diulang Nawal. Yang dipengaruhi baris atas itu kalau masuk inna dan saudaranya, kalau tunggal, kalau satu kata benarnya, kemana barisnya? Kalau satu laki-laki, Atau barisnya jadi ke perempuan? Buat atau laki-laki atau perempuan? kalau laki-laki, Atau perempuan, atau perempuan barisnya, kemasuk kemasukan inna. ah, Ka- barisnya Kalau laki-laki jadi ke atas, sama-sama, laki-laki perempuan sama itu. Kemana barisnya? ke atas. Ke atas. Kalau dua, biarpun laki-laki perempuan sama itu. Muslimani, muslimatan, ya kan sama itu. Berarti Kemana? tadi yang jadi baris bawah kasrah itu apa, Ustadz? Itu banyak perempuan. Oh, banyak perempuan. Nah, ingat dulu ya. Ya. Kalau banyak perempuan apa tandanya? Berakhiran alif dan ta. Ah, kalau untuk ganti baris ke atasnya kemana? Kan masuk inna ini dan saudaranya ke Azan. Bawah. ke bawah. Kalau dua tadi biarpun laki-laki perempuan kemana? Diganti ya alifnya. Alif diganti. Cuma cara baca mai ya. Walidain. Nah, itu maka walidai gitu. Walidaini. Ini. Kalau banyak laki-laki kemana? Wawunya diganti ya. Dibedakan cara baca dua. Kalau misalnya muslimani kan cara bacanya muslimaini. Misalnya masukkan innal muslimaini ya. Kalau banyak al muslimuna innal muslimina. Ya paham ya Najwa, Balkis dengarkan baik-baik, ditulis. Dilihat Al-Quran kan ada misalnya. Nanti dijarkan gitu juga itu. Kalau dijarkan ya nanti lihat. Nah, kalau dia banyak taksir bagaimana Nawal? Pokok kalimatnya jamak taksir. Kalau tunggal Enggak, tunggal itu udah betul tuh. Kan yang pertama ini jamak itu kan tiga. Ada jamak muannas namanya jamak perempuan. Ada jamak laki-laki namanya muzakkar. Ada jamak taksir. Nah, jamak itu kan tiga. Kemana barisnya kalau ada inna misalnya? Dia jadi pokok kalimat. Misalnya ar-rijalu. Kan gitu. Bagaimana itu? Atau al-auladu. Itu ke kan jamak atas. taksir. Iya, sama ya ke atas sama seperti bentuk Tunggal. tunggal. Paham, Najwa? Coba diulang. Halo, Ya, Ustadz. ya coba diulang. Inna dan saudaranya, Inna dan saudaranya hmm, itu selalu masuk setelah pokok bukan setelah, di belakangnya terdapat, di belakangnya terdapat mubtada dan khobar. ya, terus diapakannya, apanya, kabarnya yang dikerjakannya atau mubtadanya? Kalau Enggak, yang dikerjakan inna ini yang dirubah-rubahnya, kabarnya atau mubtadanya? mubtadanya, Bagus. Lalu kita bercerita. Coba, andai kata mubtadanya itu, tentu kata benda, sudah pasti kata benda. Andai kata mubtadanya itu bentuk tunggal laki-laki atau perempuan, diapakannya barisnya? hmm, di diganti jadi baris. Kalau perempuan lagi. Baris baris di atas, baris dhammah depan atau baris bawah? Baris atas. Ya, baris di atas.
patah namanya itu ya. Kalau pesantren, ah, baris di atas. Mulanya dia kalau pokok kalimat sebenarnya barisnya kemana kalau tunggal? Tunggal. Tunggal. Pokok kalimatnya kata benda gitu. Nah, dia jabatannya menjadi pokok kalimat. Kemana barisnya? Atas. Ya kalau ke atas sudah aman tuh kan ke atas terus semua. Yang aslinya pokok kalimat itu kalau dia berfungsi pokok kalimat kata benda dia bentuk tunggal kemana barisnya? Coba Balkis kemana barisnya Balkis? Ke depan. Ya, depan. Justru karena masuk inna itu dirobahnya menjadi baris di atas. Kalau tunggal masih najwa. Andai kata pokok kalimat itu kata benda dua, bagaimana najwa? Biar laki-laki perempuan. Kan kata benda ada laki-laki perempuan. Nah, masuk inna, bagaimana? Sebenarnya kan sudah ada di atas ini. Sudah ada di atas. Tapi itulah bagaimana ya. Ini tinggal kan sudah ada ini. Cuma karena ini nampaknya entah bagaimana caranya belajarnya itu. Memang keinginan, coba Ustaz tanya. Keinginan kamu betul-betul ada enggak mengerti bahasa Al-Quran atau enggak? Kalau enggak ada keinginan memang enggak jadilah. Enggak bisa. Itu makanya bahasa Arab disebut murid. Murid itu artinya orang yang menginginkan, sangat butuh gitu. Ini kan memang tugas orang tua untuk menumbuhkan keinginan. Ya, orang tua itu tuh sebenarnya itu tugasnya atau guru menumbuhkan minat yaitu. Sebab mau ditunggu keinginan anak-anak nggak mungkin, mesti ditumbuhkan keinginan. Sebenarnya menjaga keinginan manusia ini pertama organisasi pemerintah, tapi yang paling utama orang tua, baru guru, orang-orang alim, cendekiawan, baru pemerintah. Jadi sebenarnya itulah. Nah sekarang kalau dua bagaimana tadi? Ah, halo. Kalau Najwa, Balkis bagaimana? Kalau dua kata bendanya. Misalnya begini ya, al-muslimani, hadirani. Itu kan subjek predikat itu, mubtada khabar itu. Al-muslimani hadirani. Dua orang muslim hadir keduanya. Masukkan inna. Bagaimana dia? Coba, Balkis. Muslimani hadiraini. Ah, tapi yang cerita kita ini yang dirubah inna itu ini siapa? Ini yang dirubahnya siapa? Coba diulang lagi sama-sama. Yang dirubah inna dan saudaranya itu apa yang dirubah? Oh, Subjeknya atau muslimah ini deh Ustaz. itu. Coba ulang kembali. Innal Al muslimah ini hadirani. ya jadi innal muslimaini hadiran. Ya, kalau dua, nah, andai kata kalau banyak misalnya al muslimuna hadiruna. Masuk inna bagaimana? Sama-sama aja, sama-sama. Cobalah agak fokus sedikit ya. Jadi jangan betul-betul kamu inginlah aturannya ini belajarnya. Ini waktu Ustadz ada nanti pasti menyesal kamu nanti sudah tua-tua teringat nanti mau mengaji hanya gitu-gitu aja, nggak pandai membahas ayat lagi. Apa itu? Al-muslimuna hadiruna. Bagaimana? Masuk inna misalnya. Apa? Coba sama-sama. Apa? Hmm. Ah, sama ketiga-tiganya. Ayo. Al-muslimuna hadiruna. Coba masukkan inna. Innal muslimani
Kenapa? Tapi asalnya kan jamak laki-laki. Al-muslimuna Innal hadiruna. Orang-orang muslim laki-laki hadir mereka semua. Masukkan inna. Sesungguhnya. Terus. Bagaimana? Innal. innal muslimina Ya. Innal muslimina. Innal muslimina hadiruna. hadira Ya hadiruna. Tapi yang dirubahnya kan pokok kalimat. Kalau sebutannya biasa-biasa. Coba ini. Kamu masukkan inna. Al-muslimatani hadiratani. Coba. Dua orang muslim perempuan hadir keduanya. Masukkan inna. innal muslimataini hadirotani. Coba Najwa. Innal Innal muslimataini. Coba. innal muslimataini ha- Hadira. innal muslimataini hadira. Tani. Tapi berdua. Hadir. Perempuan itu. Itu perempuan dua. Jadi perempuan yang dua atau laki-laki yang dua sama aja dibuatnya. Coba ini untuk sama-sama. Itu kan tadi kalau banyak laki-laki. Nah sekarang banyak perempuan. Dengarkan baik-baik. Ini luar biasa nih di awang-awang papan tulisnya. Dibuat di papan tulis sudah ada di atas. Ustadz hanya menguji kalian mampu nggak ada diulang-ulang apa enggak? Saya rasa enggak ini. Memang susah juga ya mengajak orang yang separuh-separuh. Coba Ustadz tanya, kalian ada keinginan belajar apa enggak? Ada. Coba dijawab. Benar-benar ada keinginan apa enggak? Ada Ustaz. Kalau ada, dilihat-lihatlah pelajaran itu nanti sedikit-sedikit. Dibagi-bagi waktunya. Coba dengarkan dulu ya. Al-muslimatu. Kan banyak perempuan itu. Al-muslimatu hadiratun. Coba masukkan inna. Innal muslim Muslimatu. innal Innal muslimati Kemana innal barisnya? muslimaiti. Kenapa Maiti pula? Dengarkan sekali lagi ya. Al-muslimatu. Beberapa orang muslim perempuan. Hadiratun. Coba masukkan inna. Innal. Kalau banyak perempuan, kemana ganti baris ke atasnya kan inna ini mengataskan baris. Tapi kemana dibuatnya yang di atas itu kan kalau tunggal. Kalau banyak perempuan ke bawah. Coba baca. Al-muslimatu hadiratun. Coba masukkan inna. Al-muslimati hadirati. Ya masukkan inna, masukkan inna. Innal muslimati hadiratun. Iya, hadiratun. Kalau kabarnya biasa saja. Itu makanya memang anak pesantren pun satu-satu yang bisa pandai. Entah macam mana ya. Itu makanya namanya kalamullah. Bahasa bahasa Allah. Jadi sangat halus ya. Nah, sekarang andai kata dia jamak taksir, coba dengarkannya. Kalau anak laki-laki artinya anak laki-laki kan satu orang, waladun. Walad. Kalau perempuan anak satu orang, imra'ah. Imra'atun. Tapi kalau anak laki-laki, waladun. Kalau dua coba buat dua sama-sama. Ayo, Najwa, Balkis, Nawal coba. Waladun, coba buat dua. Waladani. Ya, waladani. Nah, kalau jamak taksir bisa nggak buat? Jamak taksir apa undang-undangnya? Coba, saya dapat. Jamak taksir apa undang-undang? Apa? Bisa bertambah, bisa berkurang. Bisa ingat apa itu? Tambah berkurang.
Auladun. Nah, coba sama-sama. Auladun. Allah. Auladun. Nah, jadi kalau satu waladun, waladani, auladun. Coba baca ketiga-tiganya. Waladun, Dun Waladun waladani waladani auladun. auladun. Kalau dikasih di alif lam kan pokok kalimat mesti pakai alif lam kata benda. Nah, misalnya begini. Al aulad, kan begitu. Al auladu hadiruna. Anak laki-laki itu hadir mereka semua. Coba masukkan inna. Ayo. Innal innal aulad innal auladan Jangan dan lagi karena pakai lam nggak boleh dan. innal Innal aulada aulada auladan hadirun. diru. Jadi kalau begitu jamak taksir tanda nasabnya atau tanda ke atasnya apa dikasih? Apa mau diganti ya atau ada dirubah? Enggak ya. Ditambah Enggak. diberi baris atas sama seperti tunggal. Itu kalau susunannya betul-betul di muka subjeknya. Adapun ayat yang ini subjeknya di belakang. Ini yang merah ini. Jadi aslinya sebenarnya inna mafazan. Nah gitu. Inna mafazan lil muttaqin. Lil muttaqin ini apa susunannya? Ayo sebelum kita tutup. Jar majrur. Apa tanda jarnya kalau ini? Ayo sama tadi itu. harokatnya kasroh terus depannya ada li. Oh, bukan. Ini Maksudnya? jamak apa ini kalau al-muttaq? Aslinya ini al-muttaquna gitu. Ini al-muttaq. Laki-laki. Ya jamak laki-laki. Nah, kalau dijarkan dia apa yang dirubah? Ayo. Wawunya berubah jadi ya. Itu dia. Jadi lil muttaqin ini adalah jar majrur. Gunanya jar majrur ini menjadi apa? Dalam kalimat ini? Ayo Sebutan. menjadi sebutan. Kalau pokok kalimatnya mana? Mafaza. Ya, mafazan. Kenapa pokok kalimat biasanya baris depan? Kenapa? Baris atas. Masukkan inna. Inna. Ini bentuk jamak ini. Bentuk banyak. Atau ini namanya dulu ada belajar yang 9. Isim makan. Karena ada isim makan, isim zaman. Jadi ini tempat-tempat atau waktu-waktu kemenangan boleh. Keberuntungan. Besok kita hari Jumat lagi disambung ini. Hari Rabu ya. Jadi Allah mengatakan dalam bahasanya, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, orang yang taat, yang sadar kepada Tuhan, yang kepada Allah, aturannya ini dulu. Sesungguhnya saat-saat kemenangan, keberuntungan sudah disediakan bagi orang-orang bertakwa. Jadi orang yang baik-baik hidupnya, biasanya beruntung hidupnya. Yang kacau hidupnya nggak baik. Ya inilah susunan Al-Quran. Susunannya itu Al-Quran tidak akan bisa dipahami lebih mendalam kalau tidak mengerti bahasa Arab. Ya kalau terjemahan saja nggak paham. Nah itu makanya di sini biasanya pokok kalimat di depan, sebutan di belakang. Ini kenapa didahulukan? Berarti ada maksud sangat istimewa orang bertakwa itu. Kita tutup, coba dibaca sama-sama. Coba didengungkan pula itu. Coba apa? Coba sama-sama. 1, 2, 3. Inna Lil muttaqina mafaza. Apa artinya? Sesungguhnya Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya Ya. bagi orang yang bertakwa. Ya, apa yang bagi orang bertakwa? Dari segala keberuntungan, kemenangan. Asalnya fazan.
Insya Allah hari Jumat disambung ya. Jadi baca-baca. Jadi pesan Ustadz, kalau kamu betul-betul ingin ya, waktu membaca Al-Quran nanti coba lihat susunannya. Ataupun nanti hari Jumat itu, misalnya kalau Nawal atau Balkis atau Najwa ada membaca sepotong ayat. Nah, misalnya coba tampilkan sama Ustadz. Ustadz, nah, sekarang saya tunjuk aja lah. Coba hari Jumat jam 8, baca sepotong ayat atau setengah pun ayat dibaca, tunjukkan surat mana dia, ayat berapa, baru kita lihat nanti, nah, terus uraikan. Nah, begini Ustadz, bagaimana? Betul atau salah gitu. Nah, gitu. Paham? Pilih saja, boleh mulai Al-Baqarah, boleh Maryam, boleh sampai Qul a'udzu birabbin nas. Pokoknya enggak setengah ayat pun jadi, tapi kamu menampilkannya, kamu mengerti apa itu. Ya. Nah, ditunjuk dulu, siap-siap saja ketiga-tiganya membacanya. Nanti saya suruh waktu hari Jumat itu aja. Siap? Insya Allah Ustaz. Ya Ah? Allah. Ah, Insya siapa nanti yang pandai, walaupun enggak pun seluruh ayat, sepotong ayat, tapi sudah ngerti dia menguraikan. Nah, nanti dikasih hadiah. Siap-siap saja pilih. Ya, nanti pokoknya hari Jumat, begitu jam 8, nah, sekarang dibuka, mulai si mulai bacakan. Nah, tunjukkan nomor suratnya, kemudian ayatnya, uraikan. Kalau betul semua, ya tapi jangan pendek kali. Jangan hanya ini jar majrur, ya cukup. Kalau itu murah aja. Makin panjang dia, makin bagus hadiah. Ya, paham? Allah Ustaz. Nah, lihat nanti Al-Quran bebas. Mari sampai sini berdoa dulu. Allahumma Allahumma fakihna fiddin wa'allimna wa'allimna hikmah wa Wa ta'wil ta'wil wa'allimna lughatal lughatal Qur'an Quran wa 'allimna wa'allimna lughatal Arabi. lughatal Arabi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima Ya, kasih Ustaz. sama-sama.